Teman-teman, apakah pernah menggunakan kompas? Apa fungsi kompas? Coba kamu bayangkan kalau kita berada di laut dan kompasnya rusak. Itu bahaya sekali. Kita bisa tersesat. Maunya ke Kalimantan, ternyata sampai ke Sulawesi. Begitu juga kita baca Alkitab, petunjuk hidup manusia. Ketika kita mengenal Kristus yang salah, pasti sangat berbahaya. Kristus yang salah pasti sangat menyeramkan, walau kelihatan bagus. Ada jalan yang disangka orang lurus, tapi ujungnya menuju maut. Bagaimana kita bisa mengenal Kristus yang sejati? Tentu, kita harus cermat, bukan sekadar minta hidup sehat, lancar, jalan tol, namun dengan menyangkal diri, memikul salib, dan mengikut Kristus. Berarti kita harus latihan setiap hari. Yuk, segera kita ikuti penjelasan hamba Tuhan. Selamat berjumpa kembali anak-anak yang dikasihi Tuhan. Bagaimana keadaan kamu hari ini? Saya percaya kamu semuanya dalam keadaan sehat dan penuh sukacita, bukan? Nah, anak-anak, kita melanjutkan kisah tentang anak-anak Tuhan yang terus bertahan dan bersandar pada Tuhan di tengah kesulitan yang mereka hadapi. Temanya adalah percayalah kepada Tuhan, jangan menyimpang. Sebelumnya, mari kita berdoa dulu ya. Tuhan, kami ingin mendengar lebih lanjut tentang kepahlawanan iman daripada teman-teman Daniel dan juga Daniel sendiri. Bagaimana mereka berani melawan raja yang arogan. Mereka hanya mau tunduk kepada Tuhan sendiri. Tolong Tuhan, siapkan hati dan pikiran kami. Tuhan dengar doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, anak-anak, bacaan Alkitab kita diambil dari Daniel 3 ayat 7 sampai 18. Nah, kita langsung kepada uraian yang ada ya anak ya. Nebukadnezar tentunya berpikir bahwa semua itu berasal dari dirinya. Tapi sesungguhnya ia sedang diarahkan oleh Allah. Pada waktu pemulihan Babel yang kita dengar kemarin, Nebukadnezar akan berhadapan dengan kuasa Allah. Allah yang dia sudah tahu adalah Allah yang paling tinggi, tapi dia tidak akui sebagai Allah satu-satunya. Allah tetap mengendalikan dia dan juga mengendalikan kita ketika kita berbuat dosa. Nah, anak-anak, Allah menghukum dosa dan mengizinkan dosa bertambah agar semakin terlihat kontras dengan anugerah Tuhan. Nah, dengan segera Nebukadnezar memperoleh perlawanan ketika dia memerintahkan semua orang harus menyembah patung yang didirikan. Siapa yang melawan itu? Waktu semua orang sudah menyembah, lalu ada 3 orang berdiri, tidak ikut menyembah. Dia itu adalah Sadrak, Mesakh, dan Abednego. Mereka teman-teman Daniel. Mereka tidak sujud menyembah kepada patung itu. Dan Daniel pada saat itu tidak berada di sana. Pemuda itu tetap berdiri tegak di tengah semua orang yang sedang bersujud. Dan langsung terlihat dengan jelas, bukan? Semua orang yang sedang bersujud menyembah kebesaran manusia. Bila ada yang berani mengambil sikap yang berlawanan itu, yang menyembah Tuhan dan menolak untuk menyembah kemuliaan manusia, maka perbuatannya itu langsung terlihat. Dan itu juga berlaku pada zaman kita saat ini. Di antara orang banyak yang berada di dataran Dura itu, terdapat orang-orang yang memang sudah menaruh iri hati terhadap ketiga pemuda teman Daniel itu.
Nebukadnezar telah mengangkat ketiga pemuda itu ke dalam posisi-posisi terhormat sebagai penguasa provinsi Babel. Orang-orang yang hati ini segera menuduk ketiga pemuda itu di depan Raja Nebukadnezar. Nah, anak-anak, pada mulanya Nebukadnezar bersikap simpatik. Dia mengajak ketiga pemuda itu untuk menunjukkan bahwa jika mereka bersedia menyatakan penghormatan terhadap patung itu dan menyembahnya, mereka akan tetap mendapatkan kekuasaan, kenikmatan sebagai orang penting di negeri Babel. Namun, bila mereka tetap menolak, mereka akan dijatuhi hukuman yang telah ia terapkan. Apa itu, anak-anak? Dimasukkan ke dalam perapian yang menyala-nyala. Dan dia katakan, Allah manakah yang dapat melepaskan kamu dari tanganku? Begitu sombong raja mengancam. Dan dengan kata-kata itu, anak-anak, menakutkan bukan? Karena Nebukadnezar sesungguhnya sedang melawan Allah daripada Sadrak, Mesan, dan Abednego, yaitu Allah kita sendiri. Kemudian apa jawab ketiga pemuda itu? Mereka berkata begini, tidak perlu memberi alasan kepada raja, dan mereka tidak perlu menyatakan penyesalan kepada raja, karena nama Tuhan dengan sadar mereka menolak menyembah kejayaan dan kekuatan Babel. Hanya Allah saja, Allah Israel, Allah yang beranugerah itu yang patut disembah. Allah sanggup menyelamatkan mereka dengan kuasanya. Dan Allah akan menyelamatkan mereka bila hal itu perlu untuk menyatakan kemuliaan namanya. Tetapi bila tidak, bila Tuhan tidak menyelamatkan mereka, maka mereka bersedia mati, terbakar di dalam perapian yang menyala-nyala itu. Dan Allah akan menyatakan namanya dengan cara lain. Namun, mereka tidak akan menyembah patung tersebut. Dan mereka sepakat menyerahkan nasib mereka ke dalam tangan Allah yang hidup itu. Ketika pemuda itu mengetahui bahwa Allah akan menyelamatkan mereka bila hal itu perlu untuk menyatakan kemuliaan namanya. Demikian juga bagi kita. Allah akan menyelamatkan kita dari malapetaka bila hal itu perlu untuk menyatakan kemuliaannya. Tetapi kita memiliki jaminan pasti bahwa Allah telah mengaruniakan keselamatan kekal kepada kita dengan iman kepadanya. Karena itu anak-anak, kita harus menyerahkan diri kita ke dalam tangan Allah. Dapatkah kita menghadapi tantangan dengan cara yang sama baiknya dengan ketiga pemuda, yaitu Sadrak, Mesan, dan Abednego? Walaupun menghadapi perapian yang menyala-nyala itu, dan sebentar lagi mungkin mereka binasa mati, dan mungkin mereka akan kehilangan jabatan yang penting. Apakah kamu juga khawatir akan mengalami hal yang sama? Anak-anak, kamu lihat Sadrak, Mesan, dan Abednego menunjukkan iman yang begitu luar biasa dan bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Bagaimana dengan kita semua? Nah, anak-anak, Tuhan yang sudah memberi Sadrak, Mesan, dan Abednego anugerahnya, sehingga mereka dapat setia, akan memberikannya juga kepada saya, kepada kamu, dan kepada kita semuanya. Bila hanya kita memandang kepadanya saja dan bersandar hanya kepada Allah kita yang mengasihi kita dan bukan pada kekuatan kita sendiri. Nah, sampai di sini anak-anak perjumpaan kita. Sebelum kita mengakhiri, mari kita berdoa.
Tuhan Allah Bapa di surga, kami bersyukur ya Bapa, boleh melihat teladan iman yang dinyatakan oleh Sadrak, Mesa, dan Abednego. Bapa di surga, biarlah kami mengikuti teladan mereka, sehingga lewat iman mereka, nama Tuhan boleh dipermuliakan. Jangan sampai kami melawan Tuhan seperti Nebukadnezar. Jangan sampai kami tidak mentaati firman Tuhan. Jadikan kami anak-anak yang baik ya Bapa. Dan waktu menghadapi tantangan, kami tidak gentar. Karena kami tahu kami punya Allah yang setia, yang mengasihi kami, yang telah mengorbankan anak yang tunggal Yesus Kristus untuk menyelamatkan kami. Kami bangga punya Allah seperti Engkau ya Bapa. Terima kasih Tuhan, dengar doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Setiap anak Tuhan pasti menghadapi tantangan. Tadi kita sudah diingatkan untuk berani menghadapi semua kesulitan. Apakah Tuhan akan melepaskan kita dari mara bahaya atau memberi kekuatan agar dapat mengatasi bahaya? Semuanya pasti untuk kebaikan anak Tuhan. Kita sampai pada bagian akhir buku 7. Walau ada jeda waktu untuk melanjutkan buku ke-8, tapi teman-teman bisa mengulang bahan sebelumnya. Mendoakan pelayanan ini serta melanjutkan dengan membuka kitab suci dari kitab Daniel 3 ayat 19 sampai 27. Sampai jumpa dalam seri PDKA Jilid 8. Bye!